Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malikul Mulki dengan NIM 24033023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal bisnis saya, yaitu arang briket. Seperti yang kita ketahui, arang adalah hasil dari pembakaran bahan yang mengandung unsur karbon seperti pembakaran dari kayu dan batok kelapa. Dalam kehidupan sehari-hari, arang biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang digunakan untuk memasak, membakar makanan, membakar sate, dan lain sebagainya. Arang memiliki keunggulan seperti efisiensi pembakar yang tinggi, emisi karbon yang dihasilkan lebih rendah, dan dapat menyimpan panas dengan baik, serta mudah didapat dan murah, sehingga menjadi pilihan bagi para pedagang, makanan bakar, rumah makan, dan lain sebagainya. Keunggulan dari beberapa keunggulan arang tersebut, ada salah satu kelemahannya, yaitu panas yang dihasilkan kurang tahan lama dan mudah habis. Maka dari itu saya memilih usaha arang briket karena panas yang dihasilkan oleh arang briket lebih efisien dibandingkan arang biasa, dan panas yang dihasilkan juga tahan lama dibandingkan dengan arang biasa. Berikutnya ada gambaran atau rencana konsep bisnis saya. Seperti yang kita ketahui bahwa produksi arang briket ramah lingkungan yang menggunakan bahan baku alami. Usaha ini tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga meningkatkan kepedulian konsumen akan lingkungan sekitar. Untuk memperluas pasar, saya akan menjualnya secara online untuk menjangkau ke seluruh penjuru Indonesia. Selain itu, saya akan juga mencari cara untuk bergabung ke komunitas ekspor barang supaya barang saya juga masuk ke pasar internasional. Selain itu, saya akan menjalin kemitraan dengan para pedagang makanan bakar, rumah makan Padang, dan lain-lain, sehingga menjalin hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Arang briket memiliki beberapa unggulan, antara lain seperti panas yang dihasilkan lebih tahan lama dan lebih stabil dibandingkan dengan arang biasa. Selain itu, produk ini juga termasuk bahan bakar yang ramah lingkungan, walaupun lebih mahal sedikit di awal, tetapi efisiensi dan daya tahan arang membuat arang briket lebih ekonomis dalam penggunaan jangka panjang. Yang berikutnya ada metode pelaksanaan yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya memilih lokasinya itu target market itu di Kecamatan Padang Utara. Yang kedua, bagian persiapan, saya akan mengatur jadwal kegiatan produksi, mensurvei ketersediaan barang baku, membuat kontrak dengan penyedia alat baku, melakukan kegiatan survei lapangan. Saya akan melihat berapa banyak para produsen, berapa banyak jumlah pedagang, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan membuat kontrak dengan penyedia dana atau pihak sponsor. Yang ketiga, untuk promosi dan pemasaran, yang pertama saya akan mengedukasi para pedagang makanan bakar tentang produk arang briket, dan saya juga akan ikut mengkampanyekan pelestarian alam atau lingkungan. Kemudian saya akan menguploadnya ke media sosial. Saya juga akan bekerjasama dengan pihak-pihak pecinta alam untuk mempromosikan arang briket. Selanjutnya saya akan memberikan bonus berupa stiker dalam jumlah tertentu, serta saya akan melakukan testimoni ke beberapa pedagang untuk membuktikan kualitas dari arang briket saya. Kemudian saya juga akan membuat kertas ulasan pada orang-orang yang saya lakukan testimoni untuk melihat apa saja kekurangan dari produk saya. Kemudian ada analisis produksi, yang dimana proses pembuatan dari arang briket adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan alat dan bahan baku. Setelah mencari batok kelapa dan tepung kanji, maka dilanjutkan dengan proses pembakaran, di mana tepung kelapa dimasukkan dalam tungku atau drum pembakaran. Selanjutnya, setelah dibakar, maka arang tersebut akan
basahi agar bara itu dingin. Kemudian arang dari pembakaran di akan dihaluskan seperti serbuk, kemudian diayak, kemudian dicampur dengan bahan perekat yang berupa tepung kanji yang telah kita beli tadi. Setelah dicampur, kemudian kita tunjuk ada pengempaan atau pencetakan. Setelah dilakukannya pencampuran, bahan kemudian ditekan agar menyatu sehingga membuat produknya menjadi lebih tahan lama, tuh. Setelah dicetak, kemudian langsung ke pengeringan dan pengemasan. Pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari langsung yang dilakukan sekitar kurang lebih 3 hari. Kalau cuaca yang bagus, kalau kurang bagus biasanya bisa memakan waktu sampai 4 atau 5 hari. Selanjutnya, analisis keuangan dari arang briket. Yang pertama ada biaya mesin. Ini adalah jika kita ingin memproduksinya dalam jumlah yang besar, yang dimana biaya mesin dan peralatannya sudah saya searching di internet, dimana alat yang kita butuhkan adalah mesin penghancur, mesin cetak, alat potong, dan tong dengan ventilasi kecil. Setelah saya searching harganya, dimana modal awal untuk membeli alatnya adalah 16.840.000 rupiah. Yang kedua adalah biaya operasional. Yang dapat kita lihat ini untuk jumlah 100 kg tempurung kelapa yang ingin kita produksi. Dari mana dari 100 kg tempurung kelapa kita membutuhkan 2,5 kg tepung kanji. Di mana biaya operasional per hari kita dapatkan 417.000. Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa modal usaha yang dibutuhkan di awal yaitu 17.257.000. Dari modalnya kemudian dilanjutkan ke pendapatan per bulan, di mana harga arang briket yang setelah saya searching itu sebesar 25.000. Ini tergantung dari kualitasnya. Kalau kualitasnya lebih bagus, maka harganya juga semakin lebih bagus. Kalau kita bisa menembus standar internasional, itu saya lihat bisa sampai ratusan ribu per kilogram. Dimana saya ambil aja data rata penjualan lokal, yang dimana harganya 25.000 dikalikan dengan jumlah produksi kita. Dari 100 kg batu kelapa yang kita gunakan itu akan menghasilkan 30 kg arang briket, yang dimana kita kalikan ke 30 hari, maka hasilnya adalah 22.500.000. Ini adalah pendapatan kotor yang kita dapatkan per bulan. Jika kita ingin lihat pendapatan total per tahun, maka di sini kita mendapatkan pendapatan 270 juta. Ini pendapatan kotor yang kita dapatkan per tahun. Jika setelah saya cari-cari, kalau pendapatan bersihnya kalau pendapatan bersih yang kita dapatkan dari penjualan arang briket ini kurang lebih 120 juta per tahun. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.